warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gue sekarang sudah di Indonesia, dan bagi teman-teman semua yang sebelum kalian komen di Instagram, ini kita di depan rumah ya guys. Jadi tetap social distancing, jangan lupa, oke? Kalau misalnya kalian tahu, di video gue yang sebelum-sebelumnya itu banyak udah ngasih penjelasan mengenai daftar program S1 di Jepang, baik program inter ataupun program internasional maupun reguler. Kalau yang gue cek lagi, ternyata banyak dari teman-teman semua yang sebenarnya masih kepo juga nih sebenarnya untuk pendaftaran S2. Nah, kita sekarang akan mengupas tuntas itu semua dengan Umi gue yang paham betul mengenai proses-proses aplikasi ini. Kenalan dulu. Action. Hai guys, nama saya Kirana, saya uminya Zafira. Diminta sama Zafira duduk di taman depan rumah Gak apa-apa. buat ngejelasin Biar tentang matanya ngeliat hijau gitu. cara aplikasi beasiswa S2 untuk lanjut ke Jepang. Yes. Misalnya nih kakak nanti lulus S1 pengen daftar S2 tetap di Jepang. Nah terus tapi kakak pengen balik dulu nih ke Indonesia setahun 2 tahun. Jangan ketawa. 12 seconds later. Gak lucu, kenapa ketawa? Maaf ya guys, kita agak alay memang kalau ketemu berdua kita suka kayak gini. Nah, Udah, lanjut. itu Oke. masih basah. Gak apa-apa. Orang tangan biarin aja. Oke, jadi gimana sih cara daftar S2 di Jepang? Pertama, programnya itu seperti apa? Terus apakah itu bisa milih jurusan sesuai dengan yang kita mau? Terus nanti tahap-tahapannya tuh gimana aja? Oke. Yuk. Sebelum masuk ke situ, Umi mau jelasin kalau untuk daftar beasiswa ke Jepang itu ada 2 jalur, G2G dan U2U. U2U tuh university. Kalau G, Graduate to graduate. no. Oh, government to government. Cut. Jadi yang G2G itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia, yang mana daftarnya itu melalui kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Jadi semua dihandle oleh bagian pendidikan yang ada di embassy. Oke. Jadi untuk hari ini, tadi kan udah dijelasin ada 2 program, U2U sama G2G, Uni atau government to government. Nah, untuk yang video kali ini kita bakal ngebahas Jelasin spesifiknya G2G. lebih ke tentang G2G atau government to government. Ya. Let's Oke. go. Jadi pendaftaran itu dilakukan di embassy dan ada beberapa persyaratan pendaftaran. Oke. Yang pertama itu adalah usia itu tidak boleh lebih dari 34 tahun pada saat Oke. berangkat ke sana. Terus udah kayak gitu, kita udah lulus S1 atau D4 atau kita udah di tahun terakhir gitu. Kayak udah tinggal udah mau skripsi, mau sidang. Dan yang ketiga itu adalah jurusan yang bisa diambil. Nah, jurusan itu masih serumpun atau ada hubungannya sama jurusan dia waktu S1. Misalnya dia S1-nya apa ya? Kesmas, apa sih, kesehatan masyarakat. Dia nggak mau kesehatan masyarakat nih, tapi dia mau ke Jepang ambil S2-nya environment, itu juga bisa. Oh ya, IPK itu diutamakan ya. Diutamakan. di atas 3,2. 3,2. Tapi Tapi itu kan diutamakan. Di bawah itu juga nggak apa-apa, tapi at least di atas 3 lah. at least di atas 3, oke. Nah, terus udah gitu memiliki sertifikasi kemampuan bahasa Inggris. Oke. Berarti IELTS, TOEFL, TOEIC gitu ya. Udah sih itu aja. Dan tentunya nanti harus bersedia belajar bahasa Jepang. Oh gitu. Maksudnya belajar bahasa Jepang bukan untuk kuliah ya. Kuliahnya tetap in English. Ini belajar bahasa Jepang untuk membantu hidup dia di sana. Oke, terus itu semua persyaratan awal untuk bisa daftar. Iya. Nah, sekarang yang dikumpulin buat pertama kali pendaftaran apa? Pasti ada tes berkasnya kan? Nah, Yang pertama tadi English itu udah jelas ya. Terus habis itu ngisi form gitu standar. Terus transkrip dia kuliah. Dan itu SKS harus in English ya guys. in English ya guys. Nggak boleh dalam bahasa Indonesia. Oke. Itu diterjemahin, minta nanti stempel sama universitinya. Terus udah gitu dia harus nulis kayak esai kenapa dia mau lanjutin kuliah ke Jepang. Itu dia harus ngasih tau itu. Berapa Nah, panjang? nggak ditentuin sih. Ya Oke. standar sih biasanya 500. ya sekitar segitu. Oh, ini surat rekomendasi. Dari dosen. Jadi ada siapapun ya. jadi 2 yang diminta. Misalnya dia belum pernah kerja, tadi kan dari dosennya dia, atau satu lagi siapa, misalnya dekannya atau siapapun lah ya yang tahu dia tahu dia secara akademik. Oke. Kalau dia udah kerja, berarti yang dari kampusnya cuma satu. Yang satu lagi dari supervisor dia lah, bosnya dia, tempat kerjaan gimana gitu. Oke.
Dan itu in English juga. Oke. Oke. Berarti semua berkas dikirim in English. Terus Oke. udah gitu, nah ini yang paling penting nih. yang paling penting adalah research proposal. Oke. Berarti itu udah harus kayak skripsi kita lengkap gitu. Enggak. Oke. Skripsi kan waktu S1. Nah, itu juga dikirim sih resumenya. Terus dia juga harus kirim proposal penelitian dia. Oke. Nanti ke Jepang tuh mau belajar apa sih? Mau Iya. meneliti apa kan? Iya. Ini kan kita ngomong skopnya S2 ya. Iya, Kalau S2, research S3 ya. kan kita harus maksudnya research lah ya, bukan cuma belajar lagi. Nah, jadi harus bisa dia menulis tujuan penelitian dia itu apa ke sana. Oke. Ini sangat penting gitu. Karena penilaian terbesar itu nanti adalah di sini. Gitu. Jadi pemerintah Jepang pada saat ngasih beasiswa, itu kan dia pengen tahu dong si anak ini tuh dia harus clear lah, dia mau riset apa di sana gitu. Berarti Umi bilang kayak gitu kalau misalnya nih lulus daftar ke Jepang melalui yang G2G ini tuh emang udah beasiswa dijamin ya? Oh iya. Nah, itu harus diklarifikasi juga ya. Berarti untuk yang pendaftaran ini itu tuh udah termasuk beasiswa. Jadi nggak harus nyari misalnya LPDP lagi gitu. Enggak usah. Nanti karena urutannya dia dapat beasiswa dulu baru dia cari kampus memang. Oke. Nah, jadi udah tahu ya dia penelitiannya mau apa. Nah, nanti semua berkas tuh kan dikumpulin. Nah, nanti diseleksi nih. Oke. Oleh Itu reviewer. berapa tahap seleksinya? 2 aja. Pertama seleksi berkas. Oke. Kalau dia lolos seleksi berkas, nanti dia dipanggil untuk interview. Nah, tapi pas Interview in English. In English. Terus? In English. Nah, pas waktu interview itulah dia harus bisa mempresent research proposalnya dia. Karena nanti kita uji waktu itu, bener nggak sih dia yang nulis sendiri, original nggak gitu, dan background knowledge dia mendukung nggak untuk dia melakukan penelitian itu. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai nih, kan ada pengumuman. Nah, itu adalah pengumuman tahap 1 masih. Pengumuman tahap 1 itu akan diterbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan diusulkan mendapatkan beasiswa Maxti untuk melanjutkan S2 di Jepang gitu. Nah, terus dari surat itu dia baru cari lab, cari profesor di Jepang sana. Benar. Jadi tadi misalnya nih udah lolos interview. Setelah lolos interview dari pemerintah kita langsung dapat tuh beasiswa. Nah, enggak, surat ya. Dapat surat. Jadi ini adalah hasil seleksi tahap 1. Diterbitkan surat yang menyatakan bahwa si anak tersebut itu akan diusulkan mendapatkan beasiswa Maxti untuk melanjutkan postgraduate S2 atau S3 di Terus Jepang kalau sana. surat gitu. itu untuk apa? Nah, surat itu dibawa untuk cari lab atau profesor di Jepang. Dan waktunya cuma sebulan. Jadi kalau misalnya nggak dapat, Kalau nggak dapat ya udah. biasanya gimana? Angus. Biasanya dapat. Nah, karena waktunya mepet, pada saat calon mahasiswa ini apply atau dia mengajukan riset proposal, itu alangkah baiknya dia sudah melakukan korespondensi dengan profesor yang ada di Jepang. Tapi make sense lah ya, karena kan pasti kalau misalnya kita nulis essay atau research proposal kita mau ngapain, kita juga udah tahu bakal Iya, di mana iya. gitu kan. Paling nggak bakal ada- di kampus mana. Paling nggak ada kontak lah. Nah, nanti karena di isian formnya yang aplikasi S2 itu juga harus menuliskan 3 pilihan mau di kampus mana. Berarti emang dari awal udah harus do your research ya. Berarti setelah sebulan nih udah dapet tuh, terus kita harus lapor balik kalau misalnya kita udah dapet LOE-nya. Oh iya, nah nanti dari surat itu profesor yang di Jepang akan menerbitkan LOE. LOE itu apa? Letter of agreement. No. Letter of acceptance. Aduh, I knew that. Oke. Nah, nanti LOE itu diterbitkan oleh profesor di sana, dibawa ke embassy, udah confirm deh, terus dia bisa berangkat ke Jepang. Oke. Kita daftar tuh bulan apa? Biasanya di bulan sekarang tuh udah dibuka, guys. Bulan Pendaftaran. sekarang guys, Mei. Mei. Cuman karena sekarang kita ada pandemik nih, terakhir meeting minggu yang lalu itu direncanakan ya, baru direncanakan untuk tahun ini kita buka di bulan Juni habis lebaran, minggu pertama sampai pertengahan Juni. Tapi kita juga masih lihat kondisi. Ini kan Indonesia masih belum jelas nih trennya. Nah, kalau misalnya memang masih belum ya mungkin kita akan mundurin lagi Berangkatnya Nah, bulan awal April, tanggal 1 lah Tahun start. depannya ya? Tahun ajaran baru di Jepang kan mulainya April ya. April dan September. April dan Oktober. Jadi yang biasanya daftar tiap tahunnya berapa orang? 250-an.
250-300an lah ya. Iya. Itu kirim berkas doang. Semua. Tapi Terus kan ada habis yang nggak itu, memenuhi syarat kan. Ini filter, Nah. habis itu di filter yang dapat panggilan interview. Yang lolos untuk dicek Ah. di review itu 150-an. Oke, nah dari 150-an itu yang kita panggil untuk interview itu sekitar 40-50 orang. Seperti itu lah ya. Iya, Dan dari 50 itu yang lolos berangkat ke Jepang uh-uh. itu sekitar 25-an. Nah, itu beasiswanya mencakup apa aja? Oh, besaran beasiswa dulu ya. Ah. Itu 145.000 yen Per? berapa itu? Per bulan. Per bulan Itu berapa? 15, 16, 17 juta. 18 juta Ya, lah. kurang lebih Nah, 18 juta. Oke, terus itu untuk living cost Itu living cost per Sebulan. bulan dapat sekitar 18 segitu. juta. Kuliahnya gratis. Kuliah gratis sampai lulus. Sampai lulus. Berarti itu ya buat sekedar review aja summary yang udah dibeberin hari ini. Jadi yang pertama tadi adalah mengenai persyaratan siapa aja sih yang bisa daftar. Itu tadi udah dibeberin. Terus habis itu lanjutnya tentang berkas yang harus dikirimkan. Terus habis itu proses seleksi, lalu mengenai beasiswa juga. Nah itu sekarang bisa mulai daftar dari bulan, insya Allah bulan Juni. Ada link di Untuk bawah tanggal-tanggal ini, yang ceknya pastinya ya. bisa langsung cek aja di link gue taruh di description box. Cuman berarti paling intinya adalah sekarang tuh waktu yang tepat banget untuk bersiap-siap ya. Bener banget. Kalau belum punya sertifikat Inggris ya berarti Betul, sekarang betul, dia betul. ngambil Ya, terus kontak-kontak apa sih browsing ya di Jepang sana lab apa profesor apa yang cocok sama dia. Sekian untuk video kita hari ini. Tadi bareng Umi kita udah ngebahas tentang program S2 Government to Government di Embassy Jepang dengan full beasiswa beserta dengan tahapan-tahapannya. Nah, untuk video selanjutnya ada nih yang kita belum bahas yaitu Ya. tentang U2U atau University to Beasiswa University. S2 ya master Atau lebih ke pendaftaran mandiri. Mandiri. Nah, untuk yang itu bisa disaksikan di video selanjutnya. Insyaallah. Yoi. Nah, untuk teman-teman semua atau kakak-kakak semua yang belum clear bisa langsung ke Instagram aku aja @zafiraiha atau di comment section di bawah ini. Jangan lupa juga untuk Subscribe channelnya Zafira supaya makin banyak nanti konten yang diupload Yo. terkait ini ya informasi Benar, beasiswa benar, dan benar. pendidikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum